Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Prisa Sompodatu. Bank Indonesia tengah menggelar rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia selama 2 hari, yaitu sejak hari Selasa kemarin hingga Rabu siang hari ini. Dan salah satu hal yang ingin kita ketahui tentunya adalah BI Rate atau suku bunga Bank Indonesia akan diumumkan dalam konferensi pers dari Bank Indonesia berikut ini. Respon bauran kebijakan Bank Indonesia baik di sisi moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Baiklah, saya mewakili Dewan Gubernur akan menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur ini mulai dari asesmen terkini dan prospek ekonomi global. Saya mulai. Ketidakpastian pasar keuangan global kembali meningkat di tengah konvergensi kebijakan moneter negara maju. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah mendorong meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Di bidang ekonomi, pertumbuhan dunia pada 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 3,2% dengan kecenderungan yang melambat. Inflasi global dalam tren penurunan sehingga mendorong konvergensi pelonggaran kebijakan moneter khususnya di negara maju. Di Amerika Serikat, rilis tingkat pengangguran terkini menunjukkan perbaikan di tengah prospek inflasi yang lebih rendah sehingga mendorong ekspektasi pelaku pasar terhadap penurunan Fed Fund Rate yang lebih rendah dari perkiraan semula. Hal tersebut menyebabkan kenaikan yield US Treasury tenor 2 dan 10 tahun dan indeks dolar Amerika Serikat terhadap berbagai mata uang dunia atau yang sering disebut DXY yang kembali mencatat penguatan. Kedepan, tren penurunan suku bunga kebijakan negara maju khususnya di Amerika Serikat tetap berlanjut meskipun dinamika ketegangan geopolitik perlu terus dicermati. Perkembangan ini memerlukan kehati-hatian dalam merumuskan respon kebijakan dalam memitigasi dampak rambatan global, termasuk dalam mendorong aliran masuk modal asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Di dalam negeri, ekonomi Indonesia tetap tumbuh baik dan perlu terus didorong agar lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 2024 didukung oleh permintaan domestik. Investasi tetap kuat, khususnya investasi bangunan sejalan dengan penyelesaian berbagai proyek strategis nasional. Konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah ke atas, tetap terjaga. Ekspor non-migas tumbuh positif di tengah perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ditopang oleh industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran. Secara spasial, kinerja ekonomi terjaga di seluruh wilayah NKRI. Pada triwulan 4 2024, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik ditopang terutama oleh kenaikan investasi dan membaiknya konsumsi rumah tangga serta peningkatan belanja pemerintah pada akhir tahun. Secara keseluruhan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 berada dalam kisaran 4,7 sampai 5,5% dan akan meningkat pada tahun 2025. Kedepan, berbagai upaya perlu terus ditempuh untuk mendorong pertumbuhan baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih tinggi, bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal pemerintah.
Dari sisi penawaran, kebijakan reformasi struktural perlu terus diperkuat untuk mendorong sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja. Upaya tersebut didukung dengan optimalisasi surplus kebijakan makrobudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran yang ditempuh Bank Indonesia. Neraca pembayaran Indonesia tetap sehat dan mendukung terjaganya stabilitas eksternal. Neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 3 2024 diperkirakan mencatat surplus, ditopang oleh surplus neraca perdagangan non-migas yang berlanjut sebesar 6,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, aliran masuk investasi portofolio terus berlanjut dan tercatat tinggi pada triwulan 3 2024, yaitu mencatat net inflow sebesar 11,6 miliar dolar Amerika Serikat. Net inflow investasi portofolio berlanjut pada triwulan 4 2024 yang hingga 14 Oktober 2024 tercatat sebesar inflow 0,6 miliar dolar Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2024 tercatat tinggi, yaitu sebesar 149,9 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 6,6 bulan import atau 6,4 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa ini berada jauh di atas standar kecukupan internasional yang sekitar 3 bulan import. Kedepan, neraca pembayaran Indonesia untuk keseluruhan tahun 2024 diperkirakan lebih baik dari perkiraan sebelumnya seiring dengan peningkatan surplus neraca transaksi modal dan finansial, didukung oleh berlanjutnya peningkatan aliran masuk modal asing sejalan dengan imbal hasil investasi yang tetap menarik. Sementara itu, defisit transaksi berjalan juga terjaga dalam kisaran yang rendah, yaitu sebesar 0,1% sampai dengan 0,9% dari produk domestik bruto (PDB). Pada tahun 2025, neraca pembayaran Indonesia diperkirakan tetap baik, didukung oleh prospek perekonomian domestik yang meningkat dan defisit transaksi berjalan yang terjaga. Stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan komitmen kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah pada Oktober 2024 data hingga 15 Oktober 2024 mencatat depresiasi sebesar 2,82% point to point dari bulan sebelumnya. Pelemahan nilai tukar rupiah tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global akibat eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan level akhir Desember 2023, nilai tukar rupiah depresiasinya hanya sebesar 1,17%, lebih baik dibandingkan dengan pelemahan peso Filipina, dolar Taiwan, dan won Korea yang masing-masing terdepresiasi sebesar 4,25%, 4,58%, dan 5,62%. Kedepan, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah dan stabilitas perekonomian. Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro market melalui
optimalisasi instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI, sekuritas falas Bank Indonesia SVBI, dan sukuk falas Bank Indonesia SUVBI untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk modal asing dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah. Inflasi indeks harga konsumen IHK pada September 2024 menurun dan terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%. Inflasi IHK tercatat rendah di seluruh komponen sehingga mencapai 1,84% year on year pada Desember 2024. Inflasi inti tercatat sebesar 2,09% year on year, sementara inflasi volatile food terus menurun menjadi 1,43% year on year. Penurunan inflasi volatile food didukung oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, eratnya sinergi pengendalian inflasi dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP dan pengaruh base effect harga pangan. Kedepan, Bank Indonesia meyakini inflasi HK tetap terkendali dalam sasarannya. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dalam merespon permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi volatile food diperkirakan juga terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dengan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Bank Indonesia terus berkomitmen memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% dengan tetap mendukung upaya penguatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Instrumen moneter pro market yaitu SRBI, SVBI, dan SUVBI terus dioptimalkan untuk mendukung penguatan stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mempercepat upaya pendalaman pasar uang dan pasar falas, serta mendorong aliran masuk modal asing ke dalam negeri. Hingga 14 Oktober 2024, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar 934,87 triliun rupiah untuk SRBI, 3,38 miliar dolar Amerika Serikat untuk SVBI, dan 424 juta dolar Amerika Serikat untuk SUVBI. Penerbitan SRBI telah mendukung upaya peningkatan aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri serta penguatan nilai tukar rupiah. Kepemilikan non-residen dalam hal ini dalam SRBI mencapai 254,57 triliun rupiah, yaitu sekitar 27,23% dari total outstanding. Implementasi primary dealer sejak Mei 2024 juga semakin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement repo antar pelaku pasar, sehingga memperkuat efektivitas instrumen moneter dalam stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Kedepan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen pro market, baik dari sisi volume maupun sisi daya tarik imbal hasil, dan didukung kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang kuat
untuk mendorong berlanjutnya aliran masuk portofolio asing ke pasar keuangan domestik. Berbagai langkah untuk pendalaman pasar uang pasar falas terus ditempuh, termasuk implementasi dari Central Counterparty CCP untuk transaksi suku bunga derivatif suku bunga dan nilai tukar yang belum lama ini kita luncurkan. Transmisi kebijakan moneter berjalan baik. Suku bunga pasar uang Indonesia bergerak di sekitar BI rate yaitu 6,16% pada 15 Oktober 2024. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan pada tanggal 11 Oktober 2024 tercatat masing-masing pada level 6,69%, 6,79%, dan 6,84%, dan tetap menarik untuk mendukung aliran masuk modal asing. Imbal hasil SBN tenor 2 tahun per 15 Oktober 2024 menurun menjadi 6,31%. Sementara imbal hasil SBN tenor 10 tahun meningkat menjadi 6,67% sejalan dengan kenaikan yield US Treasury tenor 10 tahun. Sementara itu, likuiditas perbankan memadai sejalan dengan implementasi bauran kebijakan Bank Indonesia termasuk kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM. Likuiditas yang memadai serta efisiensi perbankan dalam pembentukan harga yang semakin baik dengan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit SBDK berdampak positif pada suku bunga perbankan yang tetap terjaga. Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada September 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,75% dan 9,24%, relatif stabil dibandingkan dengan posisi atau level bulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit pada September 2024 tetap kuat, mencapai 10,85% year on year. Dari sisi penawaran, kuatnya pertumbuhan kredit didukung oleh minat penyaluran kredit yang terjaga, berlanjutnya realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, dan dukungan kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM Bank Indonesia. Hingga minggu kedua Oktober 2024, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif likuiditas KLM sebesar Rp256,5 triliun kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp119 triliun, bank BUSN sebesar Rp110,2 triliun, bank pembangunan daerah BBD sebesar Rp24,6 triliun, dan kantor cabang bank asing sebesar Rp2,7 triliun. Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu hilirisasi minerba dan pangan, UMKM, sektor otomotif, perdagangan dan listrik gas dan air LGA, serta sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga. Secara sektoral, pertumbuhan kredit pada mayoritas sektor ekonomi tetap kuat, terutama pada sektor jasa dunia usaha, perdagangan, industri, pertambangan, dan pengangkutan. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit investasi masing-masing sebesar 10,01% year on year, 10,88% year on year, dan 12,26% year on year.
data pada September 2024. Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 11,37% year on year, sementara kredit UMKM tumbuh 5,04% year on year, membaik dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ke depan, Bank Indonesia meyakini bahwa pertumbuhan kredit pada tahun 2024 tetap berada pada kisaran 10-12%. Untuk mendorong peningkatan pertumbuhan kredit lebih lanjut, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi KLM, Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial. Ke depan, penguatan KLM dilakukan untuk mendorong peningkatan kredit pembiayaan pada sektor-sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja, serta sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk kelas menengah bawah, segmen UMKM dan ultramikro UMI, serta sektor hijau dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial longgar tersebut dengan sinergi kerja kebijakan bersama pemerintah, KSSK, perbankan, serta pelaku usaha agar benar-benar dapat mendukung peningkatan kredit pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga. Likuiditas perbankan tetap memadai, tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DBK pada September 2024 yang tinggi, yaitu sebesar 25,22%. Rasio kecukupan modal capital adequacy ratio CAR perbankan pada Agustus 2024 tercatat juga tinggi, yaitu sebesar 26,69% dan tergolong kuat dalam menyerap risiko serta mendukung pertumbuhan kredit. Sementara itu, rasio kredit bermasalah non-performing loan NPL perbankan pada Agustus 2024 juga terjaga rendah, yaitu sebesar 2,26% secara bruto dan 0,78% secara neto. Ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga, sebagaimana hasil stres tes perbankan terkini. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan 3 2024 tetap tumbuh, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi nilai besar, transaksi melalui Bank Indonesia Real Time Gross Settlement BIRTGS meningkat sebesar 16,0% year on year sehingga mencapai 45.252 triliun rupiah. Dari sisi retail, volume transaksi BI Fast tumbuh 61,1% year on year mencapai 924,9 juta transaksi. Transaksi layanan perbankan secara digital banking tercatat 5.666,3 juta transaksi atau tumbuh sebesar 34,43% year on year. Sementara itu, transaksi uang elektronik tumbuh 29,1% mencapai 4.001,1 juta transaksi.
Transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM debit turun 8,59% year on year menjadi 1.738,5 juta transaksi. Transaksi kartu kredit tumbuh 14,84% year on year mencapai 116,97 juta transaksi. Transaksi kris terus tumbuh pesat sebesar 209,6% year on year dengan jumlah pengguna mencapai 53,3 juta dan jumlah merchant 34,23 juta. Sementara dari pengelolaan uang rupiah, jumlah uang kartal yang diedarkan tumbuh 9,96% year on year menjadi 1.057,4 triliun rupiah. Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh struktur yang membaik serta infrastruktur yang berdaya tahan. Dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan sistem pembayaran Indonesia tetap terjaga dengan baik. Dari sisi struktur industri, interkoneksi sistem pembayaran dan perluasan ekosistem ekonomi keuangan digital EKD terus meningkat. Transaksi pembayaran berbasis standar nasional Open API pembayaran atau SNAP juga meningkat sejalan dengan adopsi SNAP yang semakin meluas. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil 3T. Itulah hasil asesmen dan proyeksi Dewan Gubernur mengenai ekonomi global, ekonomi domestik, beserta inflasi, nilai tukar, sektor keuangan, moneter, likuiditas yang menjadi dasar pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur. Saya akan bacakan keputusan rapat Dewan Gubernur. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 15 dan 16 Oktober 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6%. Suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,75%. Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024 dan 2025 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus kebijakan moneter dalam jangka pendek ini pada stabilitas nilai tukar rupiah karena meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Kedepan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan dengan tetap memerhatikan prospek inflasi, nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makrobudensial dan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makrobudensial longgar terus ditempuh untuk semakin mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan khususnya sektor perdagangan, baik besar maupun retail dan UMKM.
memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran. Arah bauran. Ya, demikian beberapa hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Oktober yang memutuskan mempertahankan BI Rate atau suku bunga Bank Indonesia tetap di 6%. Demikian breaking news bersama saya Prisa Sambodato dan jangan lewatkan news screen yang akan hadir sesaat lagi. Sampai jumpa pemirsa.